Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbuna Arif dari Forum News Network. Kalau Anda melihat foto-foto tadi, bagi Anda yang mungkin sudah lama tidak ke Jakarta, pasti Anda tidak menduga kalau itu foto-foto diambil di berbagai sudut kota Jakarta. Suasananya kayak di luar negeri kan. Saya juga begitu melihat foto-foto itu merasa, gila nih Jakarta keren banget gitu. Dan berkaitan dengan itu, transportasi Jakarta juga baru saja mendapat penghargaan, dan penghargaan itu penghargaan dunia. Kemarin beberapa hari yang lalu penghargaan itu menjadi trending topic di Twitter kalau Anda mengamati. Tetapi yang menarik kemudian seperti biasa ketika Jakarta mendapat penghargaan muncul saling klaim. Nah, ini yang menarik. Yang dan tidak tanggung-tanggung yang mengklaim. Ini juru bicara Presiden Fadlur Rahman misalnya melalui Twitternya menyatakan bahwa itu jasanya dari Pak Jokowi. Coba saya baca sebentar nih supaya nggak salah nih klaim dari Fadlur Rahman. Jadi akhirnya semua pekerjaan transportasi publik yang dirintisnya itu dalam huruf besar, Presiden Jokowi dan Basuki BTP dari MRT Jakarta, LRT Jabodetabek, 6 tol dalam kota Jakarta, dan juga Transjakarta Pak Sutioso mendapat penghargaan. Kemudian terima kasih juga Anies Baswedan sudah melanjutkan. Ini tandanya FR, ini artinya resmi dari Fadlur Rahman. Kemudian disebutkan Jakarta juara dunia. ini saya menarik. Saya kira supaya lebih proporsional, saya akan mengajak Anda ngobrol dengan seorang pengamat transportasi publik yang banyak juga dilibatkan dalam proyek-proyek di Kementerian PU dan juga tentu Pemprov DKI. Namanya Leni Maryuri. Halo Mbak Leni, apa kabar? Baik, ya, halo Pak Hersu, kabar baik di sini. Iya, ini seru ya, kalau ada satu prestasi gitu, kemudian saling mengklaim. Nah, saya kira kita mungkin nggak masuk ke wilayah itu. Anda bisa jelaskan ini penghargaan ini sebenarnya apa sih yang disebut dengan transportasi yang berkelanjutan ini, dan apakah lembaga yang memberikan ini kredibel gitu? Baik Pak Hersu. Oke, saya jawab dulu tentang lembaganya ya. Untuk ITDP, Institute of Transportation and Development Policy, begitu ya. Memang dia adalah institut yang atau lembaga yang memang kredibel, dan memang ini juga headquarter-nya ada di New York, jadi diakui dunia begitu ya. Jadi apapun yang terkait awardee ataupun yang dikeluarkan oleh ITDP biasanya sudah melalui riset yang cukup dalam gitu ya, dan juga biasanya juga komparatifnya itu worldwide gitu. Jadi kalau saya mengakui ITDP kredibel untuk bisa memberi award ini kepada DKI Jakarta terkait dengan yang kemarin barusan atau baru saja lah ya gitu ya, award ini dikeluarkan dan ini kan terkait dengan STA ya, Sustainable Transport awards gitu ya. Jadi memang prestasi yang dicanangkan di sini tentang ke transportasi yang berkelanjutan dengan beberapa kriteria. Dan kriterianya ini terkaitnya terutamanya adalah adanya integrasi public transport dan let's say pedestrians ataupun pedestrian juga dinilai ya. Jadi bukan hanya transportasinya ya. Ya, bicycle paths-nya dan lain-lain. Jadi yang terkait dengan integrasi public transport dan sustainable pergerakan manusianya begitu ya. Kalau dari sisi sini, saya melihat ini memang tepat untuk diberikan kepada Pak Anies Baswedan begitu ya. Karena kalau saya lihat juga, let's say saya sebagai pengamat independen begitu ya, pembangunan yang saat ini dilakukan sangat banyak oleh Pak Anies itu memang lebih cenderung ke arah memberikan amenity kepada masyarakatnya, memberi kenyamanan kepada masyarakatnya, terutamanya adalah yang terkait dengan keindahan kota. Dan ternyata lebih banyaknya juga mengarah kepada sustainable kota itu sendiri, yang salah satunya adalah transportasi. Jadi integrasi transportasinya itu dibangun dengan cukup baik. Oh, jadi ketika kita bicara sustainable transportation itu tidak semata-mata kita ngomong busnya, kereta apinya, dan sebagainya. Tapi kita bicara juga tentang bagaimana orang berjalan kaki, pedestrian, dan sepeda, gitu ya maksudnya ya? Iya benar. Jadi sustainable-nya ini malahan kalau kita baca lagi dengan beberapa kriteria yang diungkapkan oleh ITDP untuk awardee ini ya, terutamanya untuk STI ini, memang integrasi antar modanya, integrasi dengan kenyamanan perpindahan manusianya begitu, itu yang malah saat ini dinilai gitu. Jadi
Jadi bukan hanya pembangunannya, pembangunan secara fisiknya saja bukan, tapi melingkupi sistem integrasinya. Ya. Jadi memang ya, jadi khusus ini memang itu tepat. Gitu. Ya, oke. Kalau nggak salah ini tahun lalu Indonesia Jakarta menjadi runner up dan sekarang kemudian Ya. juara nomor 1. Jadi ini Ya, benar. memang betul-betul penghargaan kelas Ada dunia ya, peningkatan. karena pusat di New York begitu ya. Lembaganya itu Ya, kredibel tadi Anda sebut ya. Kredibel ya. Ya, dan memang saat ini juga cukup banyak hasil-hasil riset-risetnya dia yang juga menjadi masukan-masukan untuk pemerintah kita, terutama untuk menciptakan sustainable transport tadi untuk perkotaan begitu ya. Salah satu rekomendasi yang dulunya gitu ya, yang diinisiasiin oleh ITDP adalah adanya busway. Itu adalah bagian dari rekomendasi yang ditindaklanjutin oleh Pak Sutioso pada zamannya begitu ya. Jadi menciptakan public transport yang affordable gitu ya, yang masih murah dan masih dijangkau oleh masyarakat dan mampu dilakukan juga oleh pembangunannya oleh pemerintah. Kalau sekarang kalau nggak salah ada yang affordable yang disebut namanya Jaklingko ya di Jakarta itu ya, yang bisa menghubungkan satu titik dengan titik dengan cara murah itu ya. Nah, oke. Jaklingko itu juga salah satu cara mengintegrasikan public transport itu sendiri. Itu juga ada saat ini. Jadi kalau kita bicara integrasi bukan hanya fisik tapi melingkupin juga sistem IT-nya, sistem operasionalnya dan lain-lain. Nah, Jaklingko ini adalah semacam soft infrastructure-nya. Kalau yang tadi yang pembangunan ada pedestrian, ada bicycle paths, ada joint transit development semacam itu ya, ada perbaikan-perbaikan jembatan penyeberangan dan lain-lain dengan estetik kota yang sangat indah, itu semua kan sifatnya fisik. Tapi diimbangi juga adanya Jaklingko yang sifatnya adalah soft infrastructure. Oke, nah sebagai pengamat transportasi publik, Anda sepakat dengan penghargaan yang diberikan oleh ITDP itu? Ya, saya sepakat. Jadi saya melihat ini memang bisa dibilang gebrakannya Pak Anies itu adalah menciptakan level amenities yang jauh lebih tinggi Apa dibanding itu sih sebelum-sebelumnya. level amenity itu apa itu? Bahasa Amenity itu kenyamanan kota atau estetika kota. Jadi estetika. masyarakat yang hidup di dalamnya, ya, Hmm. masyarakat yang hidup di dalamnya itu merasa menjadi bagian dari pembangunan, menikmati kenyamanannya. Amenity itu kan kenyamanan gitu ya, dan juga keamanan tentu saja dan keindahan kota gitu. Jadi salah satu yang saya lihat fokusnya Pak Anies pada pembangunan di masa dia adalah di level yang tadi menciptakan kenyamanan bagi warganya atau bagi masyarakatnya. Ya. Kalau kita bicara transportasi in general, seperti ya, kalau boleh saya agak expand sedikit dari pertanyaannya Pak Hersu. Jadi kalau kita bicara transportasi in general, sebenarnya pada masa-masa jauh sebelum, let's say ya, saat ini kan mohon maaf ya, klaimnya saat ini kan prestasi DKI, tapi juga diklaim oleh Pak Ahok dan Jokowi sebelumnya begitu ya. Let's say kita bicara ke belakang sedikit, itu sebenarnya kalau kita bicara transportasi, Jakarta ini pada masa dahulu kala pun juga sudah diakui mempunyai jaringan public transport yang sangat connected dan sangat bagus. Itu sudah kalau kita baca di banyak kajian transportasi sebelum-sebelumnya gitu ya. Jakarta ini jaringan transportasinya itu setiap Anda berdiri di mana saja, di jalan mana saja, mencari public transport pasti akan langsung ada. Karena memang jaringannya sampai ke itu sejak dulu tahun 80-an juga sudah seperti itu, Pak. Jadi memang diakui jaringan transportasinya sudah sangat bagus. Ingat ya jaringannya. Bahasanya mudah. Jaringannya, transportasinya tuh di mana-mana ada. Nah, terus berikutnya lagi kan pada masanya Pak SBY itu mulai hard infrastructure-nya itu atau infrastruktur yang besar-besarnya itu kebijakannya mulai diwadahi secara baik begitu ya. Jadi pondasinya ada di sana, pondasi kebijakan untuk hard infrastructure-nya plus dengan dengan pendanaannya itu pada masa Pak SBY. Nah, pada masa Pak Jokowi itu sudah masuk ke implementasi pembentukan perpres atau penunjukan kepada let's say BUMN. BUMN itu diberi perpres itu hanya karena ingin percepatan saja. Karena sebenarnya kalau membangun tidak harus menggunakan perpres pun, kalau pemerintah mau melakukan pembangunan itu juga memungkinkan gitu ya. Karena memang transportasi itu sendiri kita harus sadari, transportasi itu adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan public transport baik angkutan manusia dan angkutan barang. Itu adalah kewajiban pemerintah. Kita harus sadari itu dulu. Jadi apapun caranya harusnya pemerintah mengadakan ketersediaan itu. Nah,
Jadi kewajiban ya ini, ya. Kewajiban dari nilainya kewajiban. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan. Nah, pada masa let's say Pak Jokowi melanjutkan dengan sebelum-sebelumnya begitu ya, itu sudah mulai dibangun MRT dan LRT ya kan. Memang saat ini kan beliau merasa dari timnya beliau itulah yang menjadi tonggaknya kan, memang dibangunnya di sana. Tapi dari segi kebijakan dan dari segi pembiayaan, skematik dan lain-lain itu dari masanya Pak SBY gitu ya. Bahkan jauh sebelumnya pun juga sudah ada gitu kan ya. Nah, berikutnya lagi kalau kita melihat saat ini begitu ya Pak, jadi transportasi itu memang harusnya sistemnya berkelanjutan begitu, tidak bisa, memang kita juga termasuknya juga sebenarnya sudah terlambatnya cukup banyak. Let's say saat ini kita berlanjut terus, jadi transportasi itu harusnya kita tidak bisa klaim-klaiman sendiri-sendiri begitu ya. Pemerdi ataupun penghargaan itu bisa jadi karena memang pasti ada kriteria yang khusus pada pemerintahan itu begitu ya. Tapi kalau seluruh pembangunan transportasi itu adalah secara berkesinambungan antar pemimpin berikutnya dan selanjutnya. Begitu. Memang seharusnya begitu kan ya. Nah, pada saat Pak Anies ini, beliau menyadari bahwa public transport itu harus ditingkatkan penggunanya, ya kan, dan ditingkatkan, let's say, price-nya lah ya, bagi penggunanya itu harus merasa nggak gengsi lagi gitu naik kendaraan umum, ya, rasa gengsi, gitu. Ya, punya kenyamanan dan punya rasa gengsi lebih tinggi sehingga untuk bisa menarik pengguna public transport yang let's say yang berpenghasilan menengah ke atas itu harus menciptakan tadi integrasi yang jauh lebih baik, keindahan kota yang lebih baik. Nah, inilah yang sesuatu hal yang saat ini itu menjadi sesuatu hal yang yang baru begitu loh, bahwa kita dan itu harus diakui itu dilakukan pada masa pemerintahnya Anies Baswedan begitu ya, tanpa menghilangkan yang lain, menghilangkan peran yang lain. Menghilangkan yang lain. Tapi saat ini kita sudah naik tingkat lah gitu ya. Artinya naik tingkat dari segi estetiknya. Jadi kota itu tidak hanya basic infrastructure, tapi masuk ke estetikanya, masuk ke keindahan kotanya, masuk ke kenyamanannya. Estetika itu penting ya dalam kaitannya dengan transportasi. Oh, sangat penting. Bukan hanya transportasi, estetika kota itu penting bagi semuanya gitu ya. Jadi let's say kalau bagi transportasi itu memang kalau di perkotaan itu kan masalah terbesarnya kan transportasi, karena memang pergerakan manusia itu kan ada karena transportasi kan ya, dan pergerakan itu menimbulkan pertumbuhan ekonomi ya kan. Jadi memang transportasi menjadi sebuah inti yang harus diperhatikan untuk menciptakan kelancaran dan menciptakan tadi kenyamanan bagi pengguna public transportnya. Kira-kira seperti itu. Tetapi estetika kota itu juga bisa menarik kalau sudah level lebih tinggi lagi, sudah masuk ke tourism attractions gitu. Jadi orang ke kota tertentu karena memang ingin menikmati keindahan kota tersebut karena ada estetika kotanya yang sangat indah, yang memang menimbulkan kenyamanan atau menimbulkan tadi sesuatu hal yang lain gitu, ambience yang lain gitu. Jadi itu next levelnya lagi. Nah, saat ini kita masih estetik kota untuk keindahan kota dulu, belum sampai mengarah kepada tourism attractions gitu. Oke, sekarang gini, saya mau tanya soal apa hubungannya ya dengan pedestrian ini dengan public transportasi gitu. Oke, kalau kita bicara sustainable ya, atau berkelanjutan atau berkesinambungan semua, memang transport itu dimulai orang berjalan kaki itu sudah transport. Perpindahan orang dengan jalan kaki itu sudah bagian dari transport gitu kan ya. Tapi transport masih private transport, masih diri kita sendiri yang memindahkan diri gitu ya. Jadi pedestrian pets gitu ya, ataupun macam-macam lah yang terkait dengan kenyamanan bagi pejalan kaki itu menjadi semacam trigger orang untuk mau berjalan dengan nyaman dan akhirnya juga melanjutkan dengan public transport, pindah lagi ke tempat lain dan jalan kaki lagi, tapi juga dengan nyaman gitu ya. Itu akan jadi kalau kita sekarang paham ya, jadi mengapa kemudian Pak Anies fokus untuk memperbesar dan memperindah pedestrian, juga kemudian jembatan penyeberangan itu bukan sekedar untuk keindahan saja, tetapi itu bagian dari yang disebut tadi transportasi berkelanjutan tadi gitu. Ya, benar sekali. Iya. Karena kalau tadi kesannya kita memperbesar trotoar gitu ya, orang berjalan kaki. Mempersempit pengguna jalan. Yang sempit diperlebar gitu kan ya. Terus ada kesan lagi seperti memperkecil jalan untuk mobilnya. Kesannya kan seperti itu. Tapi kalau dari segi transportasi sendiri, memang kita harus mempelajari apakah memang
kota di daerah tersebut banyak pejalan kaki. Kalau pejalan kakinya jauh lebih banyak dengan pedestrians yang paths-nya tadi atau dengan trotoar yang luas, itu akan menampung banyak orang. Lebih banyak orang untuk bisa melakukan pergerakan dibandingkan jalan yang misalnya dari 4 lane menjadi 3 lanes itu kesannya kan mempersedikit orang bergerak ya, tapi sebenarnya ini malahan membuat orang juga akan mau berjalan kaki untuk jarak yang let's say kurang dari 2 kilometer begitu ya. Itu artinya dari segi daya tampung ruangnya itu akan jadi lebih besar gitu untuk menampung orang bergerak. Jadi logika Pak Anies ketika menyatakan bahwa beliau mengidentifikasi kendaraan apa yang paling banyak digunakan oleh warga Jakarta ketika beliau pernah bertanya begitu kan, kemudian dijawab oleh beliau sendiri bahwa jalan kaki itu tidak salah, itu bagian dari transportasi begitu. Ya, transport apa yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat ya pejalan kaki itu memang tepat gitu ya. Karena let's say ya, kalau saya kurang tahu data setelah COVID ya, let's say kita before COVID lah ya. Before COVID itu kita bicara hanya ada di stasiun Sudirman, itu yang orang yang berjalan dari train keluar dari train sampai menyebar ke seluruh kawasan itulah ya Duku Atas, itu sehari itu bisa bukan sehari, 1 jam itu bisa lebih dari 25.000. Bisa kebayang nggak? Karena satu transit-nya itu yang 6 atau 8 transit itu bisa sampai 1000-an orang atau malah lebih, dan itu bisa setiap berapa menit sekali datang gitu loh. Ini dari Artinya stasiun Sudirman ke kemudian stasiun yang kemudian ke MRT sebelahnya itu ya. Ya, let's say kita membaca triggernya dulu Sudirman gitu ya, yang stasiun Sudirman KRL. Karena saat ini yang paling besar adalah KRL-nya dulu ya. Nah, dari situ kalau hampir 20.000-an orang bergerak, kalau kita tidak membuat nyaman, kan saat ini kan kita lihat kan Duku Atas itu kan menjadi terowongan Tegal ya istilahnya. Itu kan jadi estetik sangat cantik kan. Saya sendiri udah sering foto-foto di sana, naik sepeda night cycling atau morning cycling gitu ya. Musik bahkan ada musik di situ juga gitu ya. Kenapa? Ada musik, pertunjukan musik juga di situ. Ada musik, ada ya public entertains gitu ya, yang semua juga sudah mulai terbentuk juga komunitasnya atau community-nya, dan orang-orang itu bergerak juga sudah mulai sudah lebih nyaman. Bayangkan kalau dulu pejalan kakinya hanya 1 meter, kita harus pepet-pepetan begitu kan ya kalau di jalan, karena di sini ada angkot ataupun ada apa aja lah yang membuat macet gitu ya, itu malahan pergerakan jadi tidak nyaman, dan menampung manusianya juga jadi tidak banyak begitu ya. Nah, next step-nya memang masih akan ada PR-nya itu supaya orang yang berpindah misalnya dari KRL mau pindah ke busway ataupun ke MRT, atau dari MRT juga pindah ke busway dan lain-lain, itu yang masih flowing-nya itu masih harus diciptakan lagi gitu. Dan tapi saat ini sudah sangat kelihatan bahwa itu sudah mulai dipertimbangkan semuanya, sudah diperhitungkan dan mulai didesain, dan ada tadi anggaran-anggaran pemerintah yang didedikasikan untuk mengintegrasikan mengintegrasikan flowing-nya dari kita manusia atau masyarakat yang menggunakan public transport dan berjalan kaki ke tujuan masing-masing. Ya, saya kira ini mungkin kalau Anda jarang menggunakan public transportasi tidak terlalu merasakan perubahan-perubahan itu. Tapi bagi orang yang memang selama ini menggunakan public transportasi sangat terasa ya perubahan-perubahan yang terjadi di Jakarta ini. Ya, mestinya sangat terasa. Saya sendiri sebenarnya mengamati lebih banyaknya ya. Itu aja sudah melihat perubahan yang cukup signifikan begitu ya. Apalagi kalau bagi penggunanya begitu kan ya, pastinya merasakan juga perubahan itu. Yang perlu kita perbaiki next step-nya memang masih banyak. Next step-nya adalah transit oriented development atau TOD. Kalau Pak Hersu pernah dengar TOD ya, transit oriented development. TOD itu apa sih? Semacam hub gitu ya, titik-titik gitu atau apa itu? Ya, oke, itu pada intinya memang harus ada connecting antara 2 mass transport, minimal 2 mass transport, atau public transport yang bersifat massal, minimal ada 2 pertemuan bisa dicontohkan misalnya apakah ya seperti Sudirman itu seperti Duku Atas. Kenapa? Duku Atas itu bisa seperti itu, dengan Duku Atas dengan Sudirman itu bisa disebut TOD itu. Ya, Duku Atas, Tanah Abang, dan lain-lain gitu ya. Kalau saya sendiri kan saya juga staf ahli di Kementerian Perhubungan, jadi
di Jakarta itu sendiri paling tidak ada 40 titik potensi yang bisa dikembangkan menjadi transit oriented development. Nah, next step itulah PR-nya Mas Anies sekarang sebagai orang yang beri fondasi kebijakan dan mungkin mulai menciptakan master plan di beberapa kawasan begitu ya. Dan PR pemimpin berikutnya untuk merealisasikan, karena memang ini kan tidak bisa pekerjaan pendek, ini pekerjaan panjang. Ini kan menciptakan karakter kota yang berbeda. Jadi adanya pertemuan public transport karena tadi masyarakat yang akan bergerak di situ sangat banyak jumlahnya, harus diintegrasikan dengan pembangunan property development-nya. Dan property development-nya itu bisa lebih banyak adalah mixed use public transport, mixed use commercials dan affordable housing dan lain-lain gitu ya, yang sifatnya itu lebih masif dan lebih menampung banyak orang, kira-kira seperti itu, Pak Hershu. Nah, tadi kan Anda menyinggung bahwa transportasi ini sangat penting dalam menggerakkan perekonomian sebuah kota gitu. Nah, kalau kaitannya ini sebagai orang transportasi, seberapa signifikan hubungan antara public transportasi yang nyaman dengan level kebahagiaan dari sebuah warga dari sebuah kota? Ada tidak itu? Oke, level kebahagiaan itu sebenarnya ada sebuah riset khusus, karena kalau saya sendiri kan orang teknik ya. Kita itu teknik itu lebih cenderung mengkuantifikasikan berbagai hal untuk menjadi sesuatu hal untuk kita bisa kita analisa begitu ya. Kebahagiaan itu salah satu yang cukup susah nih sebenarnya dikuantifikasikan. Biasanya kita menggunakan skill khusus lah dengan statistik level 1 sampai level 5 gitu ya. Kepuasan lah biasanya kita menggunakan kepuasan ya. Kepuasan masyarakat dan lain-lain. Itu yang biasanya kita lakukan untuk menganalisa secara statistik begitu ya. Memang kalau saya sendiri tidak melakukan riset di situ, tetapi saya pernah membaca gitu ya beberapa kajian yang dilakukan oleh teman-teman. Itu memang ada korelasinya, dan korelasinya pastinya positif begitu ya. Keindahan kota, kemudahan public transport, pengintegrasian public transport dengan lingkungan menjadi sebuah keindahan, itu pastinya akan meningkatkan level kepuasan atau level kebahagiaan. Let's say Bapak tadi bertanya karena kebahagiaan ya, tapi biasanya kita menggunakan kepuasan, itu akan jadi lebih tinggi, kira-kira seperti itu Pak. Jadi itu sangat signifikan gitu. Tapi itu signifikannya sampai R-square-nya berapa, ya harus diriset, harus dibaca lebih lagi. Oke, tapi gini, minimal kalau kita lihat seperti kita melihat foto-foto tadi gitu, itu rasanya lebih nyaman gitu melihat sebuah kota yang kesannya kita menjadi lebih beradab gitu ya. Nah, PR berikutnya menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI berkaitan dengan public transportasi ini? Baik, kalau untuk Pak Anies masa sekarang, karena tinggal let's say 2 tahun lagi ya, misalnya ya, sampai 2022 ya. Semoga nanti ada kesempatan untuk lebih panjang lagi begitu ya. Kalau saat ini silahkan melanjutkan semua yang bersifat level integrasi tadi, yang sifatnya fisik ataupun soft infrastructure untuk memperindah kota. Itu silahkan lanjut karena memang masih banyak lagi PR-nya. Sekarang kan masih baru di Mayor Street-nya kan sepanjang let's say jaringan utama dari terutama Sudirman Tamrin dan extension-nya lah gitu ya. Tapi kan sebenarnya Brown City-nya kan masih banyak PR-PR-nya. Itu silahkan lanjut terus begitu ya. Nah, next step-nya sebenarnya Mas Anies boleh juga sih, let's say ya, kita harus mau juga mengakui bahwa Pak Ahok ataupun Jokowi saat duduk di Jakarta, itu mereka mampu meletakkan fondasi pembangunan fisiknya, begitu kan ya. Nah, sebaiknya Pak Anies juga bisa saja, kan masih ada 2 tahun, kalau mau perlu kita bantu, kita juga akan siapkan tim untuk membantu dan malah pendanaan dan investasinya juga sekaligus begitu ya, untuk melanjutkan apa yang disebut tadi loop line LRT yang dulu sudah ada inisiasinya 6 km LRT Jakpro ya, sudah memulai, itu sebaiknya langsung dilanjutkan. Itu kalau karena paling tidak itu butuh 2-3 tahun lagi untuk bisa menjadi loop lines. Itu terhubung gitu ya. Jadi dengan beberapa catatan-catatan tadi, kita memang pantas ya, memberikan ucapan selamat ya kepada Gubernur DKI dan warga Jakarta atas penghargaan ini ya, Mbak Leni ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.
Terima kasih, sama-sama. Jadi selamat kepada Pak Anies dan jajaran semuanya, juga selamat kepada seluruh masyarakat masyarakat Jakarta begitu ya. Dan lebih baik memang kita juga ucapkan terima kasihnya dan selamat juga kepada masyarakat Indonesia lah gitu, secara umum ya, bahwa kita achievement satu kota itu bisa menjadi achievement secara nasional. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Leni. Makasih Pak Ersu, sampai ketemu lagi. Bye.